Halo cuy, kali ini gue akan mereview sebuah film dari negara Italiano yang berjudul Melissa. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang bernama Melissa yang mulai merasakan gejala pubertas. Dia pun melakukan banyak hal-hal dan mengeksplorasi hal-hal baru. Kira-kira apa aja nih hal-hal yang dilakukan Melissa? Langsung aja deh yuk kita tonton filmnya dan intro dulu lah ya. Di suatu sore yang cerah, Melissa, sang pemeran utama film ini lagi rebahan sambil menikmati lekuk tubuhnya yang sangat aduhai. Ehi Tira! Ma che fai, non senti? Di sisi lain, ibunya dan neneknya lagi sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Akhirnya, tanpa ia sadari, ibunya pun datang dan menggerebek Melissa. Amore, la sveglia! Esci fuori! Scusa, amore mio, è che farei tardi a scuola. Vattene via. Hari ini, Melissa diundang untuk berenang di rumah Daniel, seorang anak laki-laki yang diam-diam Melissa suka. Ciao Manuela. Sono io, Manuela. Io sono Melissa. Allora sono Di Melissa. sana sudah banyak teman-temannya Daniel yang sedang bermain air. Melissa pun sebenarnya ragu apakah dirinya akan bergabung dengan mereka atau enggak. No, non so nuotare! Aiutatela! Fate qualcosa! Daniel pun menggoda Melissa yang tidak bisa berenang cuy. Singkat cerita, tidak butuh waktu lama, Daniel pun mengajak Melissa ke halaman belakang rumahnya. Daniel ini memang seorang anak orang kaya cuy. Bapaknya insinyur, ditambah lagi Daniel punya tampang yang rupawan. E di me che cosa le dirai? Non lo so. Ce l'hai il ragazzo? No. Di halaman belakang ini, mereka hanya berdua. Daniel pun mulai melakukan pendekatan pada Melissa. Akhirnya, Daniel tanpa basa-basi langsung menyuruh Melissa untuk duduk dan menghisap batang tumpulnya Magari cuy. la prossima volta mi baci sulla bocca. Melissa yang udah kadung suka sama Daniel pun hanya bisa nurut dan menikmati. Waduh. Da quel giorno non l'ho più visto. Passato un'estate buia, di lacrime soffocate. Melissa sendiri mempunyai sahabat bernama Manuela. Namanya lagi jatuh cinta, Melissa pun menulis nama Daniel berulang-ulang kali di dalam buku diary-nya cuy. Chiamami, amore mio. Chiamami, chiamami, chiamami. Melissa lebih deket sama neneknya daripada ibunya. Karena ya bisa kita lihat ya cuy, ibunya Melissa sangatlah sibuk. E poi dicono che i vecchi sono rincoglioniti. Perlahan tapi pasti, rasa penasaran pun mulai muncul di dalam dirinya Melissa. Tidak sadar, ia pun meringis enak saat dia bermain sebuah tongkat. Questo oggi ci ammazza! Hal ini pun disadari oleh temannya yang bernama Marco. Tongkat ajaibnya Marco pun auto tegak. Lo voglio. Ne sono sicura. Singkat cerita, Melissa pun menghampiri Daniel yang sedang bermain biliar. Menyadari ada sesuatu yang diinginkan Melissa, Daniel pun mengajak Melissa ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Daniel pun dengan sangat sopan mengajak Melissa untuk belajar biologi bersama-sama. Posso farti una domanda? Mi vuoi baciare? Sì. Ti va di farlo con me? Situasi mulai tidak enak saat ibunya Melissa menaruh neneknya di panti jompo. Beh, adesso che c'è? Su, su, bambina. Melissa pun hanya bisa terdiam dan termenung. Walaupun neneknya mencoba menghibur Melissa, namun sudah tentu hal itu tidaklah cukup bagi Melissa yang harus berpisah dengan neneknya yang ia cintai. Nonna. Nonna.
Non piangere tesoro, non è mica un bambino. Ma sei tu che piangi. Sudah tentu keputusan ini membuat hubungan Melissa dan ibunya menjadi memburuk. Nah, hal ini ternyata memunculkan suatu hasrat terpendam pada diri Melissa, cuy. Dirinya mulai menggoda pria yang ia temukan di sebuah kafe. Dengan santainya, ia menunjukkan Manuela bagaimana mudahnya membuat seorang om-om menjadi tegang. Smettila. Così fa Daniele. Come me, guarda. Che sta facendo? Si è messo la mano in tasca. Perché? Fai uno sforzo. Che vuoi fare? Pas udah tegang, malah ditinggal dong. Gokil nih anak. Apa yang Melissa lakukan tadi hanyalah untuk menutupi kesedihan dan kekosongan dirinya ditinggal oleh sang nenek yang ia cintai. Makanya cuy, pas neneknya menjenguk Melissa, seneng banget lah dia ini. Apalagi si nenek bener-bener sayang lah sama cucunya. 180 derajat berbeda sama ibunya. Dopo colpo, i miei ricci si andavano sciogliendo. Oh, a quanto stiamo? 34. Ma perché dobbiamo arrivare proprio a 100? Tiba-tiba, Daniel menelpon Melissa untuk mengajak dirinya belajar biologi lagi. Melissa pun langsung datang ke rumah Daniel seperti biasa. Ti posso chiedere se vuoi venire da me? Subito. Per fare l'amore. Cioè come l'altra volta? Molto meglio. Ti ho preparato una sorpresa. Melissa. Sei ancora lì? Melissa. Namun, di saat lagi enak-enak belajar, muncullah temannya Daniel yang bergabung bersama mereka. Awalnya si Melissa ini marah, tapi dengan penjelasannya dari Daniel, Melissa pun malah menunjukkan sisi dirinya yang tidak ada satu orang pun tahu. Kalau dirinya sangat ingin menikmati dan haus akan batang tumpul. Bahkan Melissa pun merasa kurang gitu ya. Dia pun mencoba mencari teman kencan lewat situs online. Melissa pun merasa dirinya saat ini sedang tersesat dan merasa sangat sendirian. Dan satu-satunya tempat yang membuat Melissa bahagia ialah menghampiri neneknya di panti jompo. Melissa pun mulai tidak peduli dengan sekitar cuy. Dia banyak menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik dan menari di taman. Dan ternyata, diam-diam teman sekolahnya si Marco tadi tuh memperhatikan Melissa. Namun, Melissa justru tidak peduli dengan Marco, malah menghampiri temannya Daniel untuk diajak ke sebuah gua. Yang ternyata di dalam gua ini sudah menunggu 5 orang pria yang siap memberikan pelajaran pada Melissa secara bersama-sama. Dengan mata tertutup, dia pun cuma bisa duduk dan menikmati tanpa bisa melawan. Setelah pelajaran itu, Melissa merasa jijik sama dirinya sendiri cuy. Apalagi orang-orang di sekolah tuh mulai tahu kalau Melissa ini bisa dinikmati secara bersama-sama. Ya lu pasti tahulah ini burung apa gitu ya. Nah ternyata hal ini tidak membuat Melissa kapok. Justru malah lebih semangat lagi cuy. Dia pun akhirnya bertemu dengan seorang pria yang ia kenal dari situs online.
Myself, vieni fuori. Namun ternyata olahraga bersama pria ini tidak sesuai dari harapannya Melisa. Ia pun kabur dan kembali ke rumah, yang dimana ibunya sedang duduk di kasur dan membaca buku harian Melisa. Ibunya pun tahu apa yang Melisa lakukan selama ini. Povera nonna. Io non sapevo di volerle tanto bene. Mi mancheranno le sue sigarette, il suo disordine. Bukannya marah, ibunya tuh justru sadar. Ini semua tuh bisa terjadi karena salah dirinya. Dirinya tidak peduli dengan Melisa dan terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Padahal, keluarga adalah segalanya, cuy. Waktu pun terus berlalu. Melisa menjadi lebih dewasa. Dia pun sadar bahwa dirinya hanya dimanfaatkan oleh Daniel dan temannya. Apalagi Melisa melihat Daniel dan temannya lagi berantem, mempeributkan masalah gadis mana lagi nih yang akan mereka ajak belajar bersama. Melissa. Waktu pun tiba bagi Marco untuk menyatakan cinta pada Melisa. Marco memberikan buku diary yang berisi sketsa wajah cantiknya Melisa. Akhirnya, Melisa menemukan sosok pria yang benar-benar mencintai secara tulus dan bukan hanya karena nafsu aja. Tapi Daniel tidak menyerah gitu aja cuy. Dia pun mencoba merayu Melisa untuk datang ke rumahnya karena dia lagi mengadakan sebuah pesta. Melisa pun datang ke pesta itu, namun kali ini dirinya tahu apa yang harus ia lakukan. Bukannya menikmati pesta, Melisa malah menepi dan menyeburkan diri ke laut lepas. Dan film ini pun berakhir dengan Melisa dan ibunya berziarah ke makam neneknya yang baru meninggal. Mereka pun memulai hidup baru, lebih bahagia dan saling melengkapi sebagai ibu dan anak. Sekian cuy, alur cerita film Melisa yang rilis tahun 2005. Perasaan cinta yang tulus dari Melisa malah disalahgunakan oleh Daniel dan teman-temannya dengan membuat Melisa menjadi sebuah objek seksual. Justru, tidak diduga-duga, Marco datang pada Melisa dengan memberikan cinta yang tulus. Cailah. Gitu aja cuy dari gua. Semoga kalian suka nih sama review gua kali ini. Kalau suka, ya subscribe dong. Yuk. Biar gua makin semangat nih mengontennya. Gua cabut dan bye-bye.